Hai sahabat Sinta, hari ini ketemu lagi dengan saya, Sinta, owner dari Keripik Sinta. Hari ini saya mau bikin bolu tape. Bolu tape ini tidak hanya bisa dijadikan cemilan untuk Anda di rumah, tapi bisa dijadikan untuk salah satu produk inspirasi usaha Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe Keripik Sinta, like, komen, dan share. Bahannya tuh kita pakai 6 telur. 6 butir telur, terus ada SP, terus ada gula pasir itu 150 gram, terus tuh ada tepung terigunya tuh 150 gram, ada susu, saya tuh pakai susu Denkau itu 20 gram, dan ada tepung maizena itu kita pakai 10 gram. Setelah itu kita pakai tapenya tuh sekitar 200 gram. Terus kita sediakan buat toppingnya saya pakainya itu keju dan kismis. Lanjut ke step pertama kita pakai kita sediain namanya mentega kita cairkan. Jadi menteganya itu kita lelehkan saja, dan ingat jangan sampai mendidih, jadi cukup leleh saja dengan api kecil. Kalau sudah sudah mulai leleh, ya sudah langsung dimatikan. Tanda-tanda lelehnya itu masih terlihat butek, ingat ya, jangan mendidih. Step kedua, kita pecahkan 6 telur, terus dikasih SP-nya setengah sendok teh, dan lanjut ke gula pasirnya kita kasih 150 gram. Kita mixer selama 5 menit dengan kecepatan paling tinggi. Kenapa dengan kecepatan paling tinggi? Supaya dia mengembangnya cepat, biar nggak bantet. Kalau pelan-pelan tuh rongganya juga melambat, jadi paling kencang. Pokoknya jadi speednya yang paling kencang kita hidupkan selama 5 menit. Untuk melihat adonan mixernya cukup atau enggak, kita ambil aja ujung sendok, kita celupkan, kita lihat kalau adonannya itu harus kental dan berjejak. Jadi udah dicelupkan, diangkat, kita lihat turunnya itu dia akan berjejak. Nah, sudah tahap ketiga, tadi masukin tepung terigu, susu dan maizena. Tahap keempat kita masukkan lagi namanya tape. Yang sudah kita lumatkan, masukkan dan kita aduk terus. Tetap aduknya harus searah dan putar balik. Jangan ngaduknya tuh tidak beraturan. Setelah sudah merata tapenya dengan adonan, kita masukkan lagi namanya mentega. Mentega kita aduk. Diaduk lagi, putar balik sampai merata. Setelah merata, baru kita masukkan ke loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan tepung terigu. Jadi menteganya diolesin, baru tabur terigu supaya nggak lengket. Jadi ketika sudah masuk adonan, sudah matang, dan kalau sudah matang itu dia tidak lengket di loyang. Setelah tercampur dengan rata tadi dengan mentega atau margarin, lanjut kita masukkan loyang. Ini saya pakai gunakan loyang ukuran 10 x 30. Ini panjangnya 30, di sini lebarnya 10 cm. Nah, kita mulai. Terus itu loyang ini jangan lupa diolesin mentega. Setelah diolesin mentega tipis-tipis aja. Terus kita taburin yang namanya tepung terigu. Fungsinya buat apa? Supaya ketika dipanggang, kalau sudah matang itu tidak nempel di loyangnya. Jadi jangan sampai lupa ya. Olesin mentega, terus taburin taburin tepung terigu. Nah, saya bereskan dulu ya. Ruwet. Nah, kita masukkan adonannya, dibagi 2. Kalau adonan boleh dibagi 2, kalau cinta nggak boleh ya. Nah, 2 nih, jadi 2. Sekali adonan ini yang kita buat ini bisa jadi 2 loyang. Adonan setelah diloyang, baru kita masukkan topping. Toppingnya tuh keju dan kismis. Nah, itu
Dan jangan lupa kalau mau dijual lagi itu pemberian kejunya dan kismisnya harus ditimbang. Jadi biar hari ini dan besok terlihatnya sama. Jangan sampai hari ini terlihat banyak keju dan kismisnya, besok tiba-tiba berkurang. Jangan ya, harus konsisten. Kasih keju. Ini suka-suka lah ya. Kalau buat cemilan sendiri boleh banyak. Tapi kalau buat dijual lagi, itu semua harus pakai takaran. Jadi satu adonan ini berapa gram. Misalnya kejunya 50 gram untuk satu loyang. Setelah sudah dikasih keju, kita kasih kismis. Kita kasih kismis. Ini maksudnya biar terlihat cantik, kayak yang bikin. Setelah dikasih keju dan kismis, lalu kita panggang. Untuk dipanggangnya, pastikan dalam keadaan ovennya ini sudah dipanaskan, sudah dihidupkan. Terus kita manggangnya 50 menit dengan suhu 180 derajat dengan api atas bawah ya. Nah, baru kita masukkan. Nah, tadi kan kita sudah panggang 50 menit, tapi ini belum sampai 50 menit. Terlihat agak sedikit-dikit sudah kecoklatan, kita buka, kita tes. Nah, kita buka, kita tes dengan tusuk gigi. Sudah tidak nempel lagi, berarti ini sudah matang. Pokoknya tadi kan saya bilangnya kita panggang selama 50 menit, ternyata baru 40 menit sudah matang. Jadi nggak harus patokan 50 menit, tapi kita bisa lihat intip-intip dengan cara untuk memastikan dia sudah matang atau belum. Kita tusukkan dengan tusukan gigi. Kita lihat seperti ini, nggak ada kering, nggak basah, berarti sudah matang. Sekarang kita tinggal didiamkan sebentar supaya loyangnya ini nggak panas lagi. Kita diamkan. Setelah sudah dingin, dan ini kita akan terlihat adonan dari loyang ini mulai merenggang. Bisa kita lihat, baru kita langsung balik. Cara baliknya, kita siapkan talenan. Kita siapkan talenannya. Terus, ini namanya kertas roti. Sudah dibalik, kita balik lagi. Menggunakan kertas roti ya. Nah, seperti ini. Satu lagi. Oke. Berhasil. Setelah adonan ini lepas dari loyang, kita siapkan tempatnya. Jadi kalau buat dicemilin cukup pakai piring. Tapi kalau buat dijual lagi, kita harus siapkan kotaknya sesuai dengan ukuran bolu tapenya. Kita masukkan ke dalam kotak, kita tutup. Setelah ditutup, jangan lupa dikasih merek. Ini salah satu identitas nama usaha kamu.